Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas hasil diskusi kami, yaitu tentang materi format kontrak bisnis yang disusun oleh Ayu Trianadia dan Elo Trianika. Poin pertama, aspek yuridis. Pada pasal 1320 KUH Perdata, dalam penjelasan pasal 1230 dapat ditemukan syarat sahnya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut. 4 syarat sah suatu perjanjian meliputi: pertama, kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak; kedua, kecakapan dalam membuat suatu perikatan; ketiga, suatu pokok persoalan tertentu; dan keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Kemudian syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu objek perihal tertentu dan karusa yang diperbolehkan, dihalalkan, atau dilegalkan. Dan juga syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHP, adanya kesepakatan dan kehendak dan wewenang berbuat. Ada juga syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kontrak harus dilakukan dengan itikat baik, tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, tidak boleh melanggar kepentingan umum. Dan juga ada syarat sah yang khusus, itu syarat tertulis untuk kontrak tertentu, syarat akta notaris untuk kontrak tertentu, syarat akta pejabat selain notaris untuk kontrak tertentu, dan syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak tertentu. Juga terdapat pada pasal 1266 KUH Perdata. Dalam pasal ini dapat dikutip sebagai berikut: syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan atas permintaan tergugat leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Selanjutnya pada pasal 1267 KUH Perdata. Dalam pasal 1267 KUH Perdata dapat dikutip sebagai berikut: pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan. Jika hal itu masih tidak dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Pengesampingan pasal 1266 dan pasal 1267 adalah supaya dalam hal terjadinya hubungan prestasi atau tidak terpenuhi isinya perjanjian oleh salah satu pihak, maka 1. Pembatalan suatu perjanjian tidak boleh melalui proses permohonan batal ke pengadilan, melainkan dapat berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri sesuai pada pasal 1266. Dan 2. Pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebankan penggantian biaya, kerugian, dan bunga pada pasal 1267. Kemudian poin selanjutnya ada aspek-aspek teknik. Pemahaman secara lengkap atas aspek teknis dan hukum pelaksanaan pekerjaan dari semua pihak, terutama mengenai dokumen spesifikasi teknik dan syarat-syarat kontrak, akan dapat memberikan kemampuan para pihak penyelenggara pelaksanaan pekerjaan untuk dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pekerjaan secara berdaya dan berhasil, sehingga proyek dapat terselesaikan secara tepat waktu, bermutu, dan biaya serta tertib administrasi.
pada Kepres nomor 80 tahun 2003 memuat ketentuan mengenai dokumen kontrak sebagai berikut. Kontrak terdiri dari 1. Surat perjanjian, 2. Syarat-syarat umum kontrak, 3. Syarat-syarat khusus kontrak, dan dokumen lainnya yang merupakan bagian dari kontrak yang terdiri dari surat penunjukan, surat penawaran, spesifikasi khusus, gambar-gambar, adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansi, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan, dan dokumen lainnya misal dokumen penawaran, jaminan pelaksanaan, atau jaminan uang muka. Kemudian poin selanjutnya, unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak. Ada orang, manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan kewajiban dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Kemudian badan hukum itu merupakan badan-badan perkumpulan, yakni orang yang diciptakan oleh hukum, dan juga objek hukum. Kontrak, di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek dalam perjanjian kontrak ialah prestasi atau pokok perjanjian. Kemudian subjek dan objek berbagai kontrak, yang subjek objek di kontrak production sharing, dalam kontrak joint venture, kontrak karya maupun kontrak leasing. Dan juga ada prestasi. Prestasi pengertiannya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Prestasi merupakan objek perikatan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban dapat timbul apabila terjadi hubungan antar dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian atau perikatan. Sekian presentasi dari saya, mungkin cukup dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.